Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru sekalian. Saya Vince Matulisi, CGP Rekognisi Angkatan yang ke-10. Kali ini saya akan berbagi tentang demonstrasi kontekstual pada modul 1.1 mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang berpihak pada murid. Pengajaran dan pendidikan merupakan dua kata yang sering digunakan beriringan. Pengajaran merupakan suatu proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, tujuan dari pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun juga sebagai anggota masyarakat. Pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pada pendidikan juga tempat murid berlatih tumbuh kembangnya, dan pada pendidikan pamong akan menuntun laku dan tumbuh kodrat anak. Pendidikan dapat menciptakan murid yang beradab, murid yang merdeka, dan murid yang selamat dan bahagia, juga murid yang mandiri. Tugas pamong atau pendidik yaitu menuntun dan menebalkan laku murid agar murid dapat tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing, baik kodrat alam dan kodrat saman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat saman berupa isi dan irama. Nah, dalam menuntun murid, pendidik perlu mempertimbangkan kodrat alam pada setiap individu yang berbeda dan menebalkan laku murid atau karakter murid yang disebut juga budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Murid terlahir sebagai individu yang sudah dianugerahi Tuhan, kodratnya yang sudah dianugerahi Tuhan, bakatnya, sehingga tugas sebagai pendidik atau pamong kita hanya menuntun kekuatan kodratnya sehingga anak dapat mencapai tujuannya. Budi pekerti atau karakter merupakan perpaduan antara cipta atau kognitif dengan karsa atau afektif sehingga menghasilkan karya atau psikomotor. Setiap murid diibaratkan seperti planet yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik yang cepat maupun juga ada yang lambat dalam berputar. Demikian juga pendidik perlu memandang murid dengan rasa hormat terhadap segala perbedaan karakteristik yang dimiliki murid maupun kodratnya masing-masing. Tugas pendidik adalah menuntun, menebalkan laku murid sehingga murid dapat mencapai tujuannya masing-masing. Nah, pendidikan dan kebudayaan harus terus bergerak sehingga menghasilkan sebuah perubahan. Nilai-nilai luhur kearifan budaya yang ada pada daerah masing-masing tempat yang relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi pengalaman baru yang dapat digunakan
dalam pembelajaran yang berpihak kepada murid. Di antaranya seperti tarian daerah, permainan-permainan tradisional yang dapat digunakan di dalam proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Murid dapat tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Pembelajaran yang berpihak kepada murid, 1. Merencanakan pembelajaran bersama murid. Yang kedua, memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar murid. Yang ketiga, kreatif dalam mendesain pembelajaran sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, ketiga hal ini dapat dilakukan sebagai tindakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, tantangan yang dihadapi yaitu beberapa murid tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan pengembangan minat dan bakat dan juga kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di sekolah. Sedangkan tantangan terhadap guru yaitu beberapa guru masih mengendalikan murid dengan rotan dan menggunakan metode teacher center menjadi satu-satunya sumber belajar bagi murid. Nah, solusi yang dilakukan yaitu penting bagi guru untuk selalu memberikan motivasi kepada murid setelah dilakukan coaching dengan murid yang tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan eskul maupun juga kegiatan pengembangan minat dan bakat. Yang kedua, perlu dilakukan sharing bersama rekan sejawat dalam komunitas belajar di sekolah dan berbagi praktek baik sehingga ada penyamaan persepsi di antara rekan sejawat. Nah, ini merupakan kegiatan yang dilakukan di sekolah sebagai peningkatan minat dan bakat kepada murid dan juga peningkatan kompetensi bagi guru atau rekan sejawat yang dilakukan dengan berbagi praktik baik. Selain itu juga kegiatan eskul yang dilakukan, kegiatan pengembangan minat dan bakat, olahraga, dan kebiasaan apel pagi untuk setiap guru dan juga murid.